Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti dari kelas PAIN. Di sini saya akan membahas sejarah peradaban Islam di Arab, Turki, dan Mongol. Sejarah peradaban Islam di Arab. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab, di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Badawi, Badawah, Baduy untuk mengembala ternak mereka. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara, kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Di antara preseden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. Mereka tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga bebas menikah dengan wanita mana saja berapapun jumlahnya, sedangkan tidak demikian bagi wanita. Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak kebanyakan perempuan adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang pertanian. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Arab telah terkenal dengan karya sastranya. Pasar-pasar tahunan seperti Ukaz, Zulmajaz, dan Mihnah mengadakan perlombaan rutin dalam syair-syair dan puisi-puisi Arab. Budaya paganisme terasa lebih kental dalam Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan mereka. Sedikitnya terdapat 360 buah patung di sekeliling Ka'bah yang mewakili tiap-tiap kabilah dan suku tertentu. Sejarah peradaban Islam di Mongol. Secara geografis, bangsa Mongol berada di antara daratan Asia Timur, berbatasan secara langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Geografi negara ini adalah gurun Gobi di bagian selatan dan wilayah pegunungan yang dingin di bagian utara. Asal mula bangsa Mongol ialah dari masyarakat hutan yang mendiami Siberia dan Mongol luar di sekitar Danau Baikal. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bekerja, menggembala, menggunakan kuda membuat mereka terbiasa dengan kelelahan dan penderitaan. Dan penggunaan senapan sehari-hari membuat setiap orang menjadi prajurit. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yesugei Bahadur Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Setelah Yesugei meninggal, putranya Temujin atau Chinggis yang masih berusia 13 tahun tampil sebagai pemimpin. Dalam rentang waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan suku bangsa lain sehingga menjadi satu pasukan yang utuh, teratur, dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, raja yang perkasa. Dalam hal militer, wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Pasukan perang dibagi ke dalam beberapa kelompok besar, kecil, 1.200 dan 10 orang. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang komandan. Dengan demikian, bangsa Mongol mengalami kemajuan pesat di bidang militer yang mampu mengungguli kekuatan militer bangsa lain dengan rapih dan terorganisasi.
Setelah pasukan perangnya terorganisir dengan baik, Genghis Khan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah lain. Sasaran berikutnya adalah negeri-negeri Islam. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi. Bangunan-bangunan indah dihancurkan sehingga tidak berbentuk lagi. Demikian juga isi bangunan yang sangat bernilai sejarah. Sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan gedung-gedung lainnya dibakar. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Uttran pada 1218, yaitu ketika Gubernur Khawarizm membunuh para utusan Genghis Khan yang disertai pula oleh para saudagar Muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan tentara Mongol menyerbu wilayah Islam. Dengan wilayah kekuasaan Genghis Khan yang amat luas itu sesuai dengan adat istiadat kekuasaan bangsa Mongol, maka kekuasaannya harus diserahkan kepada para keturunannya. Oleh karena itu, dibagilah tiap-tiap wilayah tersebut untuk keempat orang putranya sebelum ia meninggal dunia pada tahun 1227. Pertama ialah Jodhi, anak yang sulung mendapat wilayah Siberia bagian barat dan stepa Kipchak yang membentang hingga ke Rusia Selatan. Di dalamnya terdapat Khawarizm. Namun ia meninggal dunia sebelum wafat ayahnya dan wilayah warisan itu diberikan kepada anak Jodhi yang bernama Batu dan Orda. Kedua adalah Chagatai, mendapat wilayah yang membentang ke timur, sejak Transoksiana hingga ke Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Yang ketiga bernama Ogedei, adalah putra Genghis Khan yang terpilih oleh Dewan Pemimpin Mongol untuk menggantikan ayahnya sebagai Khan Agung yang mempunyai wilayah di Pamirs dan Tian Shan. Dan yang keempat ialah Tolui, si bungsu mendapat bagian wilayah Mongolia sendiri. Anak-anaknya yakni Mongke dan Kubilai Khan menggantikan Ogedei sebagai Khan Agung. Mongke bertahan di Mongolia yang beribu kota di Karakorum, sedangkan Kubilai Khan menaklukkan Cina dan berkuasa di sana yang dikenal sebagai dinasti Yuan yang memerintah hingga abad ke-14, yang kemudian digantikan oleh dinasti Ming. Orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamania atau Syamanisme, menyembah bintang-bintang, dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Selanjutnya ada sejarah peradaban Islam di Turki. Turki merupakan sebuah negara Timur Tengah yang wilayahnya terletak sebagian di benua Asia yang disebut dengan Anatolia atau Asia Kecil, dan sebagian wilayahnya lagi berada di benua Eropa yang disebut dengan Turkish Tahraj atau Trakya. Oleh karena itu, Turki sering disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Letaknya yang berada di dua benua ini menjadi faktor sentral dalam sejarah kebudayaan dan politik di Turki. Bangsa Turki diperkirakan merupakan cabang dari sebuah rumpun bangsa yang dikenal dengan Ural Altaik atau disebut juga dengan rumpun bangsa berkulit kuning. Rumpun bangsa Altaik memiliki pola hidup berpindah-pindah. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang dialami bangsa Turki pada saat itu menuntut pola hidup nomaden. Situasi semacam ini memunculkan kehidupan bermasyarakat yang bersuku-suku, bermata pencaharian mengembala ternak, serta melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup. Bahkan mereka juga gemar melakukan penjarahan terhadap suku-suku yang lebih lemah. Model kehidupan seperti ini telah memupuk kebanggaan untuk memiliki keturunan laki-laki. Untuk mengadakan pertandingan dengan suku yang lebih lemah, mereka mengorganisasi diri di bawah pimpinan seseorang yang disebut Khan. Disebutkan dalam sumber berita dari Cina bahwa informasi paling awal mengenai bangsa Turki sudah ada sejak 235 Masehi, yang dikenal dengan nama Hyungnong. Orang-orang Cina menyebut Hyungnong sebagai tetangga sebelah barat laut mereka, sedangkan tetangga sebelah timur laut mereka disebut Tunghung atau Tungus. Sementara ras Asia yang ketiga, orang-orang Mongol, kemungkinan merupakan keturunan dari bangsa Turki atau Tungus, ataupun perpaduan antara keduanya. Sejak awal keberadaannya, bangsa Turki telah mampu menunjukkan perannya dalam kancah politik. Dalam catatan sejarah yang bersumber dari Cina, bangsa Hun
Sebutan orang Cina untuk bangsa Turki telah mampu membangun sebuah kerajaan besar bernama Attila pada abad ke-5 Masehi yang terletak di tengah daratan Eropa. Keberhasilan bangsawan ini diraih setelah mereka pindah dari daerah asalnya Pegunungan Altaik semenjak abad ke-3 sebelum Masehi. Pergeseran politik dan perubahan iklim di daerah Altaik yang terjadi pada abad ke-3 Masehi mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk secara besar-besaran. Sikap perumbun bangsa yang sudah menjarah mengakibatkan gelombang perpindahan tersebut membawa malapetaka besar bagi suku-suku yang sudah menetap di daerah yang berbatasan dengan padang rumput Altaik. Mereka yang pindah menuju arah selatan dan barat untuk mencapai wilayah Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah menamakan kelompoknya dengan nama Oghuz. Sedangkan suku-suku yang terserang menamakan bangsa ini dengan sebutan Turkoman atau Turki. Wilayah Timur Tengah merupakan daerah terakhir yang dicapai oleh bangsa Turki. Dalam gelombang perpindahannya, terlambatnya daerah ini menjadi jarahan bangsa Turki disebabkan adanya benteng pertahanan alami yaitu rangkaian pegunungan Elkoz dan Kaukasus yang membenteng menghadang perjalanan bangsa Turki ke arah barat daya. Benteng alami ini akhirnya tidak berhasil menahan arus perpindahan bangsa Turki karena mereka mampu membuat jalan tembus yang menghubungkan wilayah sungai Zeugles yang merupakan bagian utara benteng dan wilayah Oxus dan Transoxania yang terletak di bagian selatan benteng. Dari Transoxania, inilah bangsa Turki menapaki jalan yang terbenteng secara alami di padang rumput hingga bisa mencapai Iran. Pengalaman ini mendorong bangsa Turki untuk lebih jauh menjelajah di wilayah Timur Tengah lainnya dengan menggunakan Transoxania sebagai basis pemberangkatannya. Pada abad ke-6 Masehi telah mendirikan sebuah kerajaan yang membentuk wilayah segitiga mulai dari Mongolia ke perbatasan Cina bagian utara dan Laut Hitam. Kerajaan ini didirikan dan dipimpin oleh dua orang bersaudara yaitu Tumen atau dalam bahasa Cina disebut Bumin dan Istami. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan dibagi menjadi dua bagian. Tumen menguasai bagian barat wilayah Turki dan Istami menguasai wilayah Turki bagian utara. Setengah abad sepeninggal pendirinya, kedua kerajaan Turki di atas mengalami masa surut. Pada abad ke-7 Masehi, kedua kerajaan tersebut takluk kepada dinasti Tang dari Cina. Sebagai bangsa yang suka berperang, keberadaan mereka di bawah kekuasaan asing mendorongnya untuk selalu berupaya meraih kembali masa kejayaannya. Upaya mereka diwujudkan dengan mengadakan kesatuan langka antara kerajaan Turki bagian utara dan kerajaan bagian barat. Persatuan ini membuahkan hasil pada tahun 682. Setelah 50 tahun berada di bawah kekuasaan asing, kedua kerajaan Turki tersebut berhasil meraih kembali kemerdekaannya dan membangun kembali kekuasaannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.